Hey 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 hey, hahaha. Yes, apa kabar semuanya para gabuters? Kembali lagi dengan Kang Gabut. Nah, gimana nih awal tahunnya? Aman aja kan? Nah, kali ini Kang Gabut akan membahas anime sport favorit Kang Gabut. Yaps, dia adalah Haikyuu Season 4 To The Top. Anime yang sangat ditunggu di tahun lalu. To The Top dibagi menjadi dua core. Core pertama tayang di awal tahun 2020 dan core kedua tayang di akhir tahun 2020. Masih bersama dengan Production IG selaku rumah produksi yang sudah menemani Haikyuu dari season 1 sampai yang keempat ini. Sinopsis. Setelah kemenangannya di partai final zona prefektur, Karasuno bersiap menuju ke tingkat nasional. Perjuangan menjadi nomor 1 di Jepang pun dimulai. Kageyama-kun, 君に全日本ユース強化合宿の招集がかかりました。全日本ジャパンすげえ Review. Dibuka dengan masuknya Kageyama ke pelatihan timnas muda Jepang, akhirnya kita dapat tis-tis sedikit dari mereka para pemain kuat yang akan Karasuno hadapin di kejuaraan musim semi nanti. Seperti Mia, Hasyumi, dan Sakusashi, salah satu dari 3 spiker muda terbaik. Yang artinya dia selevel dengan Ushiwaka dan Bokuto. Penasaran banget sih sama si Sakusa ini. Dan tak lupa pula sama si Hoshiumi yang kayaknya bakal seru banget nih pas ketemu sama Hinata. 何日向の知り合いいや知らない全然知らないけど目をそらしたら負ける Tidak hanya Kageyama, tapi juga Suki juga ikut pelatihan pemain muda daerah Miyagi di bawah pelatih Shirato Rizawa. Dan kejutan terjadi ketika sang tokoh utama kita menyusup ke pelatihan tersebut. Hinata banyak belajar ya di sini. Meskipun di awal kehadirannya sangat tidak diharapkan. Ya, Hinata berhasil mempelajari sesuatu yang baru meskipun hanya jadi seorang ball boy. Akhirnya Karasuno bersiap menuju tingkat nasional. Pertandingan babak pertama Karasuno dimulai dengan betapa kikuknya hampir seluruh pemain. Bahkan sang Osama, Kageyama, yang nyatanya masih butuh waktu untuk adaptasi di lapangan baru. Emang bener, selain baru pertama kali berlaga di tingkat nasional, atmosfer pertandingan di stadion besar itu memang beda ya. Bisa bikin gugup gitu loh. Butuh waktu untuk terbiasa. Dan mental Karasuno berbicara dengan kemenangan pertama mereka yang tidak gampang diraih. お、戻ってきた。ひなた、鵜飼さんが来たから出発だって。俺ここに来れてよかった Core kedua Haikyuu dibuka dengan babak kedua Karasuno melawan Inarizaki. Inarizaki adalah runner-up Inter High sebelumnya. Status tim kuat disandang tim ini. Lawan yang tepat untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim Karasuno. Inarizaki diperkuat pemain yang nggak sembarangan. Pemain inti sampai pemain cadangannya punya andil untuk menyulitkan Karasuno.
Tapi bintang utama mereka adalah duo kembar Mia Osamu dan Mia Atsumu. Mia Atsumu disebut-sebut sebagai setter muda terbaik saat ini, yang artinya bisa saja levelnya di atas Oikawa, yang kita tahu betapa bagus kualitasnya. Meskipun belum ada bukti yang konkret apakah memang seperti itu. Yang jelas kualitasnya Sumu emang gila banget. Setupnya itu loh ke para spiker bener-bener dah. Belum lagi kualitas servisnya yang ngeri banget. Gak cuma sekedar mukul kuat, tapi juga bisa jump float. Ini masalah banget sih buat para pemain yang nerima bolanya. Gak kehitung berapa banyak poin dari bola servisnya Sumu. Sedangkan saudaranya, Mia Osamu, levelnya agak sedikit di bawah Sumu. Namun bukan berarti dia jelek ya. Nyatanya tetap merepotkan para pemain Karasuno. Bahkan, dia melakukan setup yang berbahaya layaknya Sumu. ブロックをぶっちぎる速さでも高さは一切殺さん。かっこええなあ。生で見るとますますかっこええ。お前試合になると精神年齢5歳下がんのなんなんでやかましいわ。 Yang hebat dari Mia Kyoda ini adalah kemampuan mereka mengadaptasi permainan uniknya Hinata dan Kageyama ya. Serangan aneh cepat berhasil ditiru. Meskipun tidak sesempurna Hinata dan Kageyama, akan tetapi tetap memberikan efek kejut kepada para pemain Karasuno. 飯食うとるみたい。あなんやねんお前。さっきから試合中に飯のこと考えよって。 Selain itu Kang Gabut suka banget dengan logat kansainya tim Inarizaki ya. Coba deh kalau kalian perhatikan bagaimana cara mereka berbicara satu sama lain. Unik banget dah. Para seiyu karakter tim Inarizaki berhasil melakukan logatnya dengan sangat baik ya. Logat kansai. 相手は最強の挑戦者。でも僕らは等しくバレーボールへの挑戦者だ。いいぞひなた。 Lalu bagaimana dengan para pemain Karasuno? Yang menjadi spotlight di sini hampir semuanya ya. Seperti Asahi dan Kageyama yang udah mulai nyaman dengan service ace mereka. けどこいつはあげよるぞ。なんという大胆不敵か。1年生影山飛びは Kemudian Nishinoya, karakter yang punya personality menarik ini ternyata punya masalah pribadi juga. Selama ini kita ngeliat Nishinoya itu sulit banget ya dikalahkan. Sekalipun kalah, dia langsung segera bangkit. Namun kali ini dia sampai kerepotan melawan Atsumu. Tapi dia berhasil bangkit dan melawan ketakutannya. Rolling Thunder. Tanaka. Nah, akhirnya si botak ini nggak sekedar numpang doang di tengah lapangan. Kang Gabut seneng banget waktu cerita masa lalunya si Tanaka ya. Perkembangan Tanaka juga mantep banget lah. Spike menyilang dan spike tipis di garis itu, keren banget lah itu momennya. 答えてみせろ。極上ラインショット。 Dan terakhir Hinata, yang kayaknya jadi MVP di pertandingan ini sih. Akhirnya kita lihat Hinata receive pakai tangan. お前にこれを言う日が来ると。ナイスレシーブ。 Pertandingan
Pertandingan berlangsung sampai 3 set. Silih berganti serangan terjadi, dan Kang Gabut ngerasa tuh kayak nonton pertandingan volley di dunia nyata. Kedua tim tidak ada yang ingin kalah. Semuanya ingin menang. Pertandingan dengan intensitas tinggi seperti ini menuntut fisik yang juga prima. Itu terlihat di detail animasi wajah mereka ya, yang juga berubah di akhir-akhir episode atau di set ketiga. Ketika tubuh tak mampu, maka hanya satu yang dapat diandalkan, yakni mental. Momen bola lambung dan juga resave yang sempurna dari Hinata adalah titik balik Karasuno. Meskipun gagal, selama kita masih berjuang, maka semua akan baik-baik saja. 速さは魔性だ。視野を狭く、呼吸を浅く、相手を苦しめるが同時に自分たちの首も絞めていく。戻れ、すぐネットキマン。オーライ。味方に呼吸をさせる。ファーストタッチ。 Pertarungan di poin-poin akhir terjadi dengan sangat kakoi. Tidak ada yang bisa memahami serangan cepat lebih baik dari mereka. Yaps, Hinata dan Kageyama berhasil menghentikan jurus pamungkas mereka sendiri dan menegaskan bahwa hanya merekalah sang serangan cepat yang asli. Pertandingan non-epic berakhir dengan kemenangan Karasuno atas Inarizaki, dan sang veteran Gagak Hitam terbang menuju ke babak selanjutnya. Sekarang kita bahas ke bagian animasi yang dikerjakan Production IG ya. Banyak kritikan yang mengarah ke mereka dalam season 4 ini, terutama di bagian core kedua. Ada yang bilang gambarnya jelek lah, gerakannya kaku lah, cahayanya keterangan lah, ampun dah. Sebenarnya ini terjadi ketika episode tersebut diserahkan ke perusahaan animasi lain, sehingga hasil akhirnya berbeda dengan Haikyuu yang udah kita lihat di 3 season sebelumnya. Bisa kita pahami di momen pandemik kayak gini semua serba sulit kan, termasuk peranimean duniawi. Kang Gabut yakin Production IG kesulitan dalam mengerjakan animasinya, sehingga di beberapa episode mungkin diserahkan ke rumah produksi lain. Kemungkinan mereka terpaksa melakukannya karena masalah jam tayang ya. Sebenarnya hal ini udah sering terjadi kok di Jepang sana. Tapi karena ini Haikyuu yang fanbase-nya gede, jadi banyak lah yang protes. Semoga saat penjualan BD-nya nanti, animasinya bisa diperbaikin lagi ya. Dan yang protes gak sekedar kor-kor di sosmed lah, tapi juga beli versi BD-nya ya. Tapi ya kalau menurut opini Kang Gabut sih soal animasi ini bisa dikompromiin sih. Emang masalah penggambaran karakter itu agak tidak konsisten. Nah akan tetapi untuk pergerakan yang dibilang ke aku kayaknya nggak gitu juga sih. Toh banyak kok gerakan baru yang dibikin di season 4 ini, dan nggak sekedar ngulang-ngulang dari season sebelumnya. Banyak detail yang mereka tambahkan di season 4 dan harusnya para pengkritik lebih fokus ke situ ya. Salah satu contohnya mimik wajahnya mereka yang kelelahan dan dianimasikan dengan sangat baik loh. Selain itu Kang Gabut suka banget ketika di pertengahan core kedua mereka menampilkan pertandingan Nekoma. Kang Gabut nggak baca komiknya sih, jadi Kang Gabut kurang tahu ini filler atau ini memang benar-benar ada di pertengahan pertandingan Karasuno ya. Tapi momen pertandingan mereka menjadi penenang dari ketegangan Karasuno melawan Inarizaki. Ini jatuhnya fresh banget loh setelah ada pertandingan Nekoma ini.
おいカラスノ、来たぞ。俺たちは Selain animasi yang bagus, scoring musiknya Yuki Hayashi emang keren banget ya. Komposer favoritnya Kang Gabut nih orang, asli dah. Mulai dari My Hero Academia, Run with the Wind, sampai ke Haikyuu. Vibes musiknya selalu bikin semangat. Keren lah pokoknya. Kesimpulan, meskipun banyak pro dan kontra tentang season 4 kali ini, tapi opini Kang Gabut tetap keren-keren aja kok. Cerita tetap menarik, movementnya yang mantep, dan scoring musik adalah 3 aspek kekuatan Haikyuu. Kalian akan tetap menikmatinya, dan akan bersuka cita melihat kemenangan Karasuno. Kang Gabut gak sabar banget Karasuno versus Nekoma di season selanjutnya nanti ya. Dan juga ngelihat betapa serunya melawan Inarizaki, Kang Gabut gak bisa bayangin sih gimana pertandingan finalnya nanti. Yang jelas semoga ada season 5-nya ya. Dan harusnya ada ya. Penilaian untuk Haikyuu season 4 To The Top adalah 7,5/10. じゃあまたな、トビオ君。はい。翔陽君、はい。どっちだ？俺はいつかあんたにトスをあげるで。でもその前にインターハイで潰したるから覚悟しときや。Yos, itu tadi review season 4-nya Haikyuu ya. Nah, selanjutnya kita bahas apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gabut Slow biar Kang Gabut makin semangat upload videonya ya. Sampai jumpa. Hey hey hey. Hey!